Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hidayat, NPM 2018-02-0051 dari Agribisnis Reguler A, untuk memenuhi mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Judul refer jurnal saya adalah Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi terhadap Pertumbuhan Indonesia pada tahun 2007 sampai 2017. Lanjut ke latar belakang. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menilai dalam mengevaluasi kondisi pembangunan ekonomi di dalam negaranya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional Rinaldi 2017,51. Kita lanjut ke tinjauan pustaka. Perdagangan internasional. Pada proses awalnya, perdagangan internasional merupakan pertukaran 4-47 dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang jasa lainnya, yang selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa sekarang atau saat terjadi transaksi dengan kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Halwani 2002,17 akhirnya berkembang hingga pertukaran antar negara atau internasional dengan aset-aset yang mengandung risiko seperti saham, valuta asing, dan obligasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan semua negara yang berkait di dalamnya, sehingga memungkinkan setiap negara jurnal REP atau Riset Ekonomi Pembangunan volume 4 nomor 2 2019 121 melakukan diversifikasi atau penganekaragaman kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kita lanjut ke hasil penelitian terdahulu. Menurut Nasrullah 2014 melakukan penelitian yang berjudul tentang analisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1999 sampai 2013. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi net ekspor, investasi, jumlah tenaga kerja, dan KARS. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa net ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan investasi serta KARS tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lanjut ke landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi 4. 1. Ekspor dan impor. 2. Investasi. 3. Pertumbuhan ekonomi. 4. Hubungan perdagangan internasional dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, kita lanjut ke metode penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan banyaknya pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian dilakukan pada tahun 2007 sampai tahun 2017. Yang kedua, jenis dan sumber data. Data atau metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kepustakaan, sedangkan metode analisisnya menggunakan metode regresi linier dan menggunakan aplikasi EPIOS. Ya, baiklah, kita lanjut ke metode penelitian yang selanjutnya. Yang ketiga adalah jenis penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah variabel independen yang menjadi net ekspor, investasi, jumlah tenaga kerja, dan kars. Sedangkan variabel dependen yang lain menggunakan metode analisis regresi berganda. Yang keempat, metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka atau bacaan, baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bacaan lainnya. Dari Supardi 2005. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Nah, yang terakhir dari metode penelitian adalah 5. Metode analisis data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspor dan impor, serta investasi sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah PDB. Dalam penelitian ini menganalisis data menggunakan regresi linear dan juga dengan menggunakan aplikasi EPIOS. Dan kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Seperti kita lihat seperti kita lihat dari gambar tersebut, kita sudah melihat hasil dari penelitian kita. Ya, lanjut. Yang kedua adalah pembahasan. Dalam penelitian ini berisi tentang penelitian pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perdagangan internasional identik dengan ekspor dan impor berdasarkan rumus PDB. Dari sisi pengeluaran terhadap hubungan antara PDB dengan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear dengan menggunakan aplikasi EPIOS. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih lambatnya pergerakan dari nilai ekspor neto dan masih tingginya nilai impor negara Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspor, sehingga ekspor neto bernilai negatif, sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.